Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifianisa Pratiwi, NPM saya 087. Saya akan menjelaskan tentang pengertian geostrategi. Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan dan sarana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Geostrategi memberikan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih aman, baik, dan sejahtera. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Nama saya Nanda Nurul Dewitasari. Nanti saya akan menjelaskan tentang metode Astagrata. Metode Astagrata merupakan perangkat hubungan bidang-bidang manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Terdapat 8 unsur aspek kehidupan nasional. Yang pertama, aspek Trigatra terdiri dari A. Kedudukan geografi. Geografi suatu negara adalah segala sesuatu pada permukaan bumi yang dapat dibedakan antara hasil proses alam dan hasil proses ulah manusia, dan memberikan gambaran tentang karakteristik wilayah ke dalam dan maupun keluar. Yang B. Kekayaan alam adalah segala sumber dan potensi alam yang terdapat di bumi, di laut, dan di udara dalam wilayah suatu negara. Yang C. Keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Sedangkan manusia adalah faktor penentu apa yang dilakukan atau tidak dilakukan di suatu negara. Sedangkan yang kedua, aspek Pancagatra terdiri dari A. Aspek ideologi. Ideologi adalah serangkaian nilai-nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran yang dijadikan dasar serta memberi arah dan tujuan yang ingin dicapai di dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang B. Aspek politik diartikan sebagai asas, haluan, dan kebijaksanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan oleh kekuasaan. Karena itu, masalah politik selalu dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam suatu negara yang berada di tangan pemerintah. Sedang yang B, yang C, aspek ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era globalisasi sekarang ini. Sedangkan yang D, aspek sosial dan budaya. Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa heterogen dari sosial budaya masyarakatnya. Yang E, aspek ketahanan dan keamanan adalah upaya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata TNI atau Polri sebagai intinya mempertahankan dan mengamankan bangsa dan negara serta hasil perjuangannya. Nah, saya Mia Amitasari. Nanti di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ketahanan nasional sebagai geostrategi. Ketahanan nasional sebagai geostrategi. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian ketahanan nasional. Jadi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti kekuatan atau kemampuan diri sendiri dalam menghadapi suatu kendala atau situasi yang buruk, dan tahan terhadap
cobaan atau penderitaan atau yang biasa disebut dengan ketahanan diri, dapat menguasai diri dan tidak pernah menyerah. Nah, di sini ketahanan nasional sebagai geostrategi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Dan yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi. Nah, yang pertama kan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, yaitu suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk menanggulangi segala bentuk atau segala macam ancaman yang ada. Dan konsepsi ini dibuat menggunakan ajaran Astragatra. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Nah, kondisi Indonesia kan diukur menggunakan konsepsi ketahanan nasional yakni ajaran Astragatra. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah, dapat meningkat ataupun menurun. Jadi dapat diartikan kondisi itu tidak bersifat statis. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astragatra, yang berarti mengikutsertakan sebagai aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan untuk menanggulangi ancaman yang ada. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Anggita Chandra Dewi dari PGSD A319 Universitas PGRI Yogyakarta. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Anggita Chandra Dewi dari PGSD A319 Universitas PGRI Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rudiansyah Kurniawan dari kelompok 7 ya, NPM 109. Langsung aja saya ingin menjelaskan tentang perwujudan geostrategi Indonesia. Nah, perwujudan geostrategi di Indonesia itu diwujudkan dalam bentuk ketahanan nasional. Dan ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang memiliki kekuatan mengembangkan kekuatan nasional serta mencegah ancaman secara langsung maupun tidak langsung dari dalam atau luar negeri yang mengancam integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mengejar tujuan nasional. Ya, sekian dari saya dan kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu.